Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam segala perkara ku percaya, janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya, Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya, Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Perkara ku percaya, janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya, Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya,
mujizat terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kami percaya Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, itu akan kelihatan dari hidupnya apakah dia berintegritas atau tidak. Amin. Karena integritas itu bicara soal kebenaran dalam hati nurani. Gak ada yang tahu yang kita buat itu benar atau salah, yang kita katakan jujur atau tidak. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti berintegritas. Integritas adalah melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Integritas hanya bisa lahir dari hati nurani yang murni. Tidak melakukan apa yang jahat meski tidak ada yang lihat. Melakukan apa yang benar meskipun tidak terdengar. Tidak berbuat curang meski tidak dilihat orang. Itu integritas. Kalau kita mau belajar hidup dalam integritas, mari belajar hidup jadi saksi. Kita itu sebagai pengikut Kristus, kita punya kewajiban hidup jadi terang, hidup jadi berkat, hidup jadi teladan. Hidup kita akan jadi sorotan. Orang akan berkata, kok orang Kristen kayak gitu? Lalu kita komplain. Kalau Anda gak mau dikomplain berarti Anda salah kaprah. Karena Yesus sudah bilang terang itu akan ada di atas gantang sehingga kelihatan oleh semua orang. Miliki pandangan hidup seperti ini. Hidup saya tidak boleh jadi batu sandungan. Tapi harus jadi teladan bagi semua orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini saya akan bicara firman Tuhan dengan tema hidup dalam integritas. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan,
itu akan kelihatan dari hidupnya apakah dia berintegritas atau tidak. Amin. Karena integritas itu bicara soal kebenaran dalam hati nurani. Gak ada yang tahu yang kita buat itu benar atau salah, yang kita katakan jujur atau tidak. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti berintegritas. Yang percaya katakan amin. Saya pernah katakan ini di khotbah yang lain, integritas adalah melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Yang membuat hidup kita itu bisa berintegritas, saya mau bagikan dua hal. Bagaimana kita belajar hidup dalam integritas. Yang pertama, kita harus menjaga hati nurani kita itu tetap murni. Kisah Rasul 24 ayat 16 berkata begini. Kita baca sama-sama, ada ayatnya di layar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dikatakan bahwa menjaga hidup kita dengan hati nurani yang murni itu harus diusahakan. Kita harus berusaha supaya kita senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni baik di hadapan Allah maupun manusia. Integritas hanya bisa lahir dari hati nurani yang murni. Tidak melakukan apa yang jahat meski tidak ada yang lihat. Melakukan apa yang benar meskipun tidak terdengar. Tidak berbuat curang meski tidak dilihat orang. Itu integritas. Hati nurani yang murni itu pasti akan membuat kita tuh merasa tidak nyaman, gelisah, hilang damai sejahtera. Ketika kita tuh melanggar aturan, ketika kita tuh berbuat dosa, ketika kita bersalah atau berdusta, pasti hati nurani kita tuh nggak enak gitu. Nah, orang yang merasakan ini berarti hati nuraninya masih murni. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu memberikan hati nurani kepada semua umat manusia. Supaya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Saya percaya ini keadilan Tuhan. Baik orang yang sudah di dalam Kristus maupun belum, mereka bisa membedakan benar salah baik buruk itu sejak kecil. Anak kecil kalau dia mengambil uang mamahnya, saya dulu pernah waktu kecil nyolong uang 10.000, zaman itu gede loh, buat beli permen. Permennya dari gula Jawa. Ngambil 10.000 itu deg-degan langsung. Ngumpet-ngumpet, lari ke warung. Terus yang punya warung si Encek tahu lagi saya nyolong. Anak kecil kok bawa duit gede amat. Mungkin Anda yang zaman now bingung. Masa 10.000 duit gede? Zaman dulu mah duit kita cepet. Koin gitu ya, 50 perak. Jadi anak kecil beli permen 25 perak pakai duit 10.000 tuh besar sekali. Zaman sekarang yang 100.000 lah. Deg-degan. Padahal gak ada tuh yang ngajarin bahwa mencuri itu dosa. Tapi kita semua pasti ngerasa salah, pasti merasa takut kalau kita tahu kita melanggar. Nah, orang tuh kalau tahu dia salah, pasti ada rasa takut, bener gak? Kenapa? Karena kita punya hati nurani. Orang yang hati nuraninya masih murni, itu kalau berbuat salah ada rasa takut. Tapi kalau salah gak ada takutnya, berarti hati nuraninya udah mati. Udah mokong, bebal. Contoh, nerobos lampu merah, deg-degan, tangan dingin, langsung lihat kaca spion, gemeteran, ada polisi nggak, ada polisi nggak? Hati nurani menuduh kita. Orang kalau punya konflik sama sesama, apalagi sama mertua, takut ketemu, menghindar biasanya, bener nggak? Ketemu di mall pura-pura nggak lihat, ya? Kenapa? Karena kita punya hati nurani. Orang kalau mulai tidak berintegritas di tempat kerja, mencuri, malas misalnya. Mereka langsung takut tuh ketahuan sama bosnya. Apalagi kalau bosnya ke kantor, dia pura-pura ke toilet biar gak ketemu.
Justru saya curiga tuh sama staff yang suka menjauhi saya. Tapi kalau staff yang gak punya salah, dia gak takut ketemu saya, malah nyariin saya. Tapi kalau staff yang malas gitu ya, ngumpet-ngumpet gak kerja, wah ini ada apa ini ya. Di Tangan Pengharapan gak ada ya, di tempat lain banyak. Orang kalau selingkuh pasti takut ketahuan pasangannya, benar gak? Karena dia pasti punya hati nurani. Tapi kalau sampai nggak takut sama pasangan, selingkuh dibawa pulang ke rumah, apalagi berbuat di ranjang sendiri, itu mah udah edun, ya. Hati nuraninya udah mati. Orang yang menipu orang lain, bawa kabur duit kayak yang baru-baru ini ya, banyak ya perusahaan-perusahaan investasi bodong. Kabur kan tuh, mau ditangkap sama pemerintah, kabur. Hilang entah kemana, mungkin balik nama karena duitnya banyak di Swiss dan lain-lain, nggak bisa ke-track. Tapi saya percaya duit lu boleh banyak, hidup lu gak akan tenang. Karena orang punya hati nurani. Hal-hal seperti ini, dosa yang ditutupi, pelanggaran, pacaran kucing-kucingan sama orang tua gitu ya. Pasti bikin stresnya luar biasa. Waktu lagi berbuat dosa, asoy-asoy. Tapi begitu pulang, dar-der-dor. Tahu gak Anda bahwa kalau kita tuh stres, akan memicu hormon kortisol dan hormon-hormon lainnya yang mengakibatkan orang tuh salah satu gejalanya nih gelisah, cemas, tidak tenang, gemetar, keringat dingin, telapak tangan basah, jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, sesak nafas, susah konsentrasi, depresi, panic attack. Sebenarnya gampang, selidiki aja akarnya apa, beresin. Mengeraskan hati, menolak hati nurani, menolak untuk taat, malah berusaha menutupi dosa daripada bertobat, akhirnya akan mencemarkan dan menulihkan hati nurani kita. Kita bisa lihat banyak orang yang sampai bunuh orang gak rasa salah. Itu karena constantly, secara konsisten dia mengeraskan hatinya. Apalagi kalau udah pahit tuh ya, gak mau ngampunin, tuh keras hati itu. Kemudian mulai nolak, begitu hati nurani bilang ampuni aja. Suara Roh Kudus kan dalam hati nurani kita kan, kalau kita orang percaya ada Roh Kudus. Ditolak terus, tidak mau taat. Tahu kebenaran firman, tapi tetap menolak. Pendeta khotbah dibilang pendeta salah, gitu. Firman Tuhan berkata, mulai pilih-pilih khotbah yang menyenangkan telinga. Itu orang-orang yang sudah menulihkan hati nurani. Dengar baik, hal-hal ini yang mengakibatkan hati nurani kita bukan hanya menjadi tuli, tapi kita mencemarkan hati nurani kita. Sebaliknya, kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam batin kita, dalam hati nurani kita, kita sungguh-sungguh mau bertobat, kita memilih untuk taat, melakukan segala satu dalam kebenaran, kebaikan. Saya yakin hidup kita akan jadi lebih tenang, percaya diri dan merasa lebih bahagia. Saya percaya gini, Yesus itu mau kita hidup bahagia. Makanya dia katakan gini, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Anda mau gak hidup tenang? Mau. Gimana caranya? Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang. Kalau hari ini memang Tuhan mengizinkan kita harus pikul beban yang dari Tuhan. Yuk belajar taat yuk. Jangan kerasin hati. Udah taat sama Tuhan. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu bicara soal orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang mau dibimbing dan mau berubah. Jangan udah tahu salah malah keras kepala. Hidup kita gak akan bahagia. Yang mau hidupnya tenang dan bahagia katakan amin. Ikuti suara hati nurani, belajar taat dan bertobat. Yang kedua, kalau kita mau belajar hidup dalam integritas, mari belajar hidup jadi saksi. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kelihatan orang. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengar baik, kita itu sebagai pengikut Kristus,
kita punya kewajiban hidup jadi terang. Katakan amin. Hidup jadi berkat. Hidup jadi teladan. Hidup kita akan jadi sorotan. Orang akan berkata, kok orang Kristen kayak gitu? Lalu kita komplain. Kalau Anda gak mau dikomplain berarti Anda salah kaprah. Karena Yesus sudah bilang, terang itu akan ada di atas gantang sehingga kelihatan oleh semua orang. Miliki pandangan hidup seperti ini. Hidup saya tidak boleh jadi batu sandungan. Tapi harus jadi teladan bagi semua orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali kita doa gini, Tuhan pakai hidup saya untuk kemuliaan namamu, betul gak? Artinya apa? Begitu orang lihat hidup kita, harusnya kita memastikan hidup kita jadi teladan bagi semua orang. Seringkali orang begitu egois dengan prinsip hidup sendiri. Bilang, kenapa ngurusin gua? Hidup-hidup gua, terserah gua. Mind your own business. Saya mau kasih tahu, orang yang masih hidup sesuka hati dan tidak peduli apakah hidupnya menimbulkan syak di hati orang jadi batu sandungan, berarti mereka tidak bisa hidup jadi terang. 1 Korintus 10 ayat 28, baca sama-sama. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 29, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30. Kalau aku bersyukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Dengar baik, ketika Anda punya sosial media dan Anda punya follower yang banyak, kecil maupun besar, pokoknya punya follower aja, dengar baik, Anda punya tanggung jawab jadi terang. Pastikan postingan Anda menginspirasi, membuat orang diberkati, dibangun, berpikir lebih baik, meneladani hidup yang baik yang Anda cerminkan. Saya nggak larang Anda minum wine, saya tidak larang Anda minum bir, tapi jangan mabuk-mabukan. Saya pernah khotbah tentang minum boleh, mabuk jangan. Saya ajarin anak-anak muda, kamu kalau sampai minum dan mabuk berarti kamu nggak bisa minum. Jangan minum. Minum itu tujuannya apa? Harus ngerti. Anggur itu untuk kesehatan. Rasul Paulus mengajarkan minum anggur sedikit untuk pencernaan terganggu dan ketika badan sedang lemah. Bahasa Chinese-nya ciapo. Kita masak pakai wine, arak. Nah, itu bukan buat mabuk-mabukan. Kalau udah sampai mabuk itu dosa. Nah, orang gak ngerti minum. Saya mau bilang gini, saya tidak larang Anda minum. Tapi ketika Anda posting, apalagi Anda seorang pemimpin, Anda seorang hamba Tuhan, Anda posting di sosial media, anggaplah ini bir di tangan Anda, cheers, kelihatannya cool, gaul. Saya kasih tahu, yang follow Anda sedang Anda kasih tahu gini, minum yuk. Kalau Anda cukup dewasa, bisa membatasi diri, oke, minum gak boleh sampai mabuk, minum sedikit untuk kesehatan, just for courtesy, tamu kita minum bir kita ladenin misalnya gitu. Sekedar mau coba-coba. Tapi bagaimana dengan follower yang gak cukup dewasa rohani untuk mengerti itu? Kita jadi batu sandungan, bisa paham? Lalu orang mulai bilang, orang Kristen kok minum-minum bir? Orang Kristen kok minum wine? Oh, itu yang disebut Rasul Paulus bukan keberatan hati nuranimu, tapi keberatan hati nurani orang lain. Kok kita masih peduli? Kita harus peduli. Karena hidup kita harus jadi terang. Contoh, saya nggak larang Anda pakai baju seksi. Seriously, I don't mind. Kalau Anda berbody bagus dan Anda mau bilang gini, rugi gue udah nge-gym, udah ngangkat besi, udah diet gak dipamerin. Silakan, go ahead. Tapi let me ask you, itu jadi berkat nggak? Karena yang saya tahu di sosial media semakin seksi makin banyak followernya.
itu. Bapak juga ikut beberapa ya. Oh, ngaku dia. It's okay. Seriously, saya sebagai perempuan aja seneng lihat cewek seksi. Apalagi laki-laki. Tapi masalahnya gini, jadi berkat nggak? Kalau nggak jadi berkat, malah membuat sense of sexual arousement. Jadi kayak membangkitkan gairah laki-laki jomblo. Kemudian foto Anda dipasang, maaf, di kloset, dipakai untuk apa? Onani. That's not good. Jadi masalah soal kebebasan dan kemudian tanggung jawab untuk jadi terang, ini hanya pertimbangan hati nurani. Is it okay to do this? Zaman sekarang ini semua serba pamer soal merek misalnya. Ingat ya, saya pernah khotbah tentang hidup kita tidak ditentukan oleh label-label dunia. Saya tidak akan pamer-pamer tas mahal yang saya punya. Kata firman Tuhan, hendaklah seorang hamba Tuhan itu hidup berpadan dengan panggilannya. Saya punya nggak tas mahal? Punya lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarga saya mampu. Mama saya kasih, koko saya kasih, mama angkat saya kasih. Saya cuma ngomong, mau cari tas pinggang, langsung dibeliin. Saya mau kasih tahu gini, saya punya apapun saya nggak pernah pamer. Makanya orang bilang gini, Bu Heni mau pendeta sederhana yang dipakai jualannya, nggak apa-apa. Kecuali yang saya pakai sekarang ya guys, ini tidak dijual. Makanya saya suka onsite, kenapa? Yeay, baju gue udah banyak di lemari yang nggak pernah dipakai. Kalau tapping di studio diwajibkan pakai kaos tangan pengharapan dan batik tangan pengharapan. Bukannya saya nggak suka, cuma kasihan baju-baju saya gitu nggak dipakai. Kita boleh hidup sesuka hati kita. Tapi selalu bertanya, jadi berkat enggak? Kalau saya akhir-akhirnya masuk ke Instagram yang suka koreksi hamba-hamba Tuhan bermewah-mewah itu, yang sampai labelnya apa, harganya berapa disebut-sebut, saya nggak mau. Ngapain? It's not funny, nggak jadi berkat. Bisa paham ya yang saya jelaskan? Jadi hal yang penting waktu kita mau jaga hati nurani kita murni adalah, yuk hidup tuh jadi saksi. Sehingga kita selalu mempertimbangkan keberatan hati nurani. Bukan cuma kita, tapi orang lain. Kalau bertengkar, jangan di depan anak, jangan di depan orang. Masa rumah tangga gak ada konflik? Bohong. Tapi kalau bertengkar, jangan dibesar-besarkan. Kenapa kita harus mengendalikan emosi supaya kita gak jadi batu sandungan? Anda tahu dong di airport, di jalan, banyak orang-orang yang bikin kita darah tinggi. Tapi saya selalu bilang, tenang, hati-hati, kamu hamba Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Kita harus jaga. Kemarin kami antar anak-anak sekolah, suami saya dan mama saya ngantri di line yang untuk prioritas kebutuhan khusus. Nah, suami saya gandeng mama saya karena mami saya habis operasi lutut, jalannya lama. Jadi suami saya jelasin ke orangnya, maaf mami saya nggak bisa berdiri lama, apakah boleh ikut jalur khusus? Oke, orangnya kasih. Nah, anak-anak saya yang kembar ikut suami saya karena kan anak kecil. Nah, terus suami saya bilang gini, ayo Hen, ikut aja biar bareng, biar cepet. Saya bilang enggak, saya di sini aja. Kan kamu udah nganterin mama, saya di jalur ini aja. Karena jalur itu jalur ekonomi, saya nggak naik bisnis kelas guys. Jalur ekonomi saya duduk kursi belakang, jadi saya ngantri. Suami saya bilang, gak apa-apa, orangnya izinin. Saya bilang kan udah ada kamu sama anak-anak, udah rame banget tuh berempat. Enggak apa-apa, saya di sini aja. Suami saya liatin saya, ayo. Bukan gak taat suami ya, tapi saya taat aturan. Saya nggak bisa gitu kalau yang kayak gitu-gitu aji mumpung, langgar-langgar gitu. Kayak hati nurani saya nggak enak gitu loh. Kalau gini, ketika kita ingin jadi saksi, jangan-jangan ada di antara antrian penumpang itu kenal saya. So ngetop lo, enggak. Kalau karena gini, sebagai pengikut Kristus kita tuh punya kewajiban hidup mencerminkan Kristus. Kata Kristen itu diambil dari bahasa aslinya Kristos, yang artinya the image of Christ. Ketika Anda bilang saya Kristen, Anda lagi kasih tahu orang, saya seperti Yesus, saya imitasi dari Yesus.
2 Korintus 3 ayat 2 bilang gini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Integritas yang lahir dari hati nurani yang murni akan mendesak kita terus untuk memberi teladan, menjadi saksi kebenaran. Meskipun kita punya peluang yang lebih menguntungkan atau jalan yang lebih mempermudah. Anda ngerti ya, waktu saya antri, itu gak menyenangkan. Kalau Anda penumpang ekonomi, Anda nunggu lama. Orang masuk, belum yang tante-tante jalannya misalnya. Dia bisnis kelas, ekonomi lebih lama lagi nunggunya. Tapi saya tahu, kalau saya ikut mama saya dapat jalur cepat. Tapi itu gak berintegritas, karena sudah ada menantu yang baik, yang ganteng dia. Kalau cucu masih kecil, oke, masih ikut. Saya kan sehat, jadi saya ngantri. Lalu banyak kita yang lihat ini jalan yang menjadi peluang untuk kita lebih cepat, lebih mudah. Set duit. Ada beberapa aturan yang tidak tertulis, ya, tidak tersurat tapi tersirat, kita disuruh bayar. Nah itulah yang cerita, bisa paham ya? Kita nggak mau nyogok pun disuruh bayar, jadi itu udah sebuah aturan yang tersirat bukan tersurat. Integritas yang lahir dari hati nurani yang murni akan menahan kita untuk tidak melakukan apa yang tidak benar. Jadi kalau kita punya hati nurani yang murni, kita tuh akan ditahan. Jangan, itu nggak benar. Meskipun nggak ada yang dengar. Tidak melakukan apa yang jahat meski nggak ada yang lihat. Tapi hati nurani itu kayak nahan kita, jangan. Ketika kita tidak berintegritas dan kita menjadi batu sandungan yang melukai hati nurani orang-orang yang lemah, kata firman Tuhan. Dikatakan tadi, pada hakikatnya kita telah berdosa kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus juga telah mati buat mereka. Yesus mati bukan cuma buat kita, tapi buat mereka. Jangan sampai mereka yang baru kenal Tuhan jadi tersandung gara-gara hidup kita. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang bikin kita kehilangan kesabaran dan kita pengen marah. Anda percaya saya galak gak? Percaya, karena khotbahnya marah-marah. Tapi aslinya dalam kehidupan, waktu saya ngadepin orang, saya lebih sabar. Karena apa? Mau marah, pikir cara yang lebih baik. Kenapa? Kalau sampai saya salah kata, saya akan jadi batu sandungan buat mereka. Bu Heni cuma bisa khotbah doang, aslinya gak ada kasih. Kalau Anda mau tahu aslinya saya, tanya staff saya aja, saya bisa marah. Tapi saya tidak akan merendahkan mereka. Saya jaga banget kata-kata, supaya orang tuh gak terluka sampai kita jadi batu sandungan buat mereka. Kita cukup kasih tahu mereka salah, selesai. 1 Korintus 8 ayat 9. Baca sama-sama yuk. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Di sekitar kita banyak orang lemah. Jangan sampai kita membuat mereka jadi batu sandungan. Ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, tanda petik, sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Dengar? Jangan berdebat paradigma. Jangan mencemooh orang lain yang punya prinsip berbeda. Kita punya teman-teman orang Kristen yang gak makan, maaf, daging babi. Kita yang penggemar daging babi ngetawain. Belum tobat dia. Belum lahir baru dia. Paradigma lama. Kok gak makan babi? Gak tahu. Itu sorga, katanya gitu. Kolesterol bos. Ya. Dengar baik, kita gak perlu berdebat paradigma. Menurut saya kebenaran itu seperti ini.
Harusnya kita begini, gak usah. Kalau paradigma kita bukannya membangun, malah jadi batu sandungan buat orang, itu artinya bukan kebenaran, itu kebenaran diri sendiri. Mari kita hidup jadi saksi supaya integritas tetap ada dalam hati. Amen. Saya mau akhiri dengan ini. Waktu kita tuh lahir baru, waktu kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahukah Anda bahwa hal pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita adalah memperbarui hati kita. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Satu lagi, Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita datang sama Tuhan. Setelah ini kita akan berdoa. Mari minta sama Tuhan gini. Tuhan, kasih saya hati yang baru. Supaya saya belajar hidup lagi dipimpin oleh Roh-Mu. Karena mungkin karena kecemaran-kecemaran dunia, karena kita ikut prinsip-prinsip dunia, kita mulai gak jaga hati kita. Kita izinkan hati kita, nurani kita dicemari oleh dosa, ketidaktaatan, penolakan pimpinan hati nurani. Yang seringkali dengan suara yang begitu lembut mengingatkan kita. Hati kita sudah cemar. Sehingga hidup kita pun sudah gak peka lagi sama tuntunan Tuhan. Cinta uang yang membuat kita merasa hidup begitu sulit, padahal sebenarnya Tuhan setia menyertai kita. Mari yang kita bersihkan itu hati kita dulu. Buat Tuhan memberkati kita tuh gampang. Tapi sebenarnya yang Tuhan sedang ingin kerjakan adalah gini. Kita sadar bahwa uang bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya. Amen. Mari minta hati kita dibersihkan Tuhan. Saya akhiri bagaimana kita menjaga integritas dalam hati. Jaga hati nurani kita tetap murni. Belajar taat, mari sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, belajarlah hidup jadi saksi. Supaya hati nurani kita selalu bersih. Amen. Mari kita doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa agar Tuhan terus menolong kami. Supaya kami belajar hidup dengan hati nurani yang murni Tuhan. Tuhan baharui hati kami. Mari jemaat Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Satu tangan menghadap Allah. Katakan, Bapa, sucikan hatiku. Kuduskan aku. Layakan aku. Baharui hatiku. Biar kiranya Roh-Mu berdiam dalam batinku. Sucikan Tuhan hati nuraniku. Supaya aku senantiasa peka dengan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Baharui hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang onsite maupun yang online. Kami berdoa Tuhan menjamah setiap hati yang rindu untuk Tuhan pulihkan. Kami mau belajar hidup jadi saksi. Kami mau belajar untuk menjaga hati nurani besi. Supaya integritas boleh lahir lewat hidup kami. Kami jadi orang-orang yang tetap melakukan apa yang benar. Meskipun tidak terdengar. Kami menjauhi apa yang jahat, mesti tidak ada yang lihat. Kami tidak berbuat curang, meskipun tidak diketahui orang. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu ini. Sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Oh, yeah, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. One more time. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.